SMA Putri Entrepreneur Rabbani Islamic School. Kami menanamkan karakter entrepreneur sebagai bekal untuk seluruh profesi. Kami mempersiapkan putri ayah dan bunda untuk mandiri dalam keuangan. Kami juga membekali tahsin, tahfidz, dan bahasa Arab agar putri ayah dan bunda dapat terus mempelajari ilmu agama. Kami membekali putri tercinta dengan ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kami juga membekali bahasa Inggris aktif sebagai bekal seorang entrepreneur sejati dan mempersiapkan putri ayah dan bunda melanjutkan pendidikan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Kami membekali keterampilan hidroponik sebagai usaha dalam perkebunan. Fasilitas yang kami miliki: mari bergabung bersama kami di SMA Putri Entrepreneur Rabbani Islamic School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Riz TV yang dirahmati Allah Jalla wa ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau SAW hingga hari kiamat kelak. Pemirsa Riz TV yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya mentauhidkan Allah SWT adalah suatu hal yang ibadah yang paling penting, termasuk tuntutan bagi setiap hamba, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan hambanya kecuali agar beribadah hanya kepadanya, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika orang mentauhidkan Allah, sejatinya adalah dia memerdekakan dirinya dari segala bentuk perbudakan, penghambaan kepada siapapun makhluk, bentuknya apapun dan siapapun orangnya. Karena ketika orang mentauhidkan Allah SWT, berarti dia hanya menghambakan dirinya hanya kepada Allah SWT. Maka alangkah indahnya tauhid. Karena sejatinya orang yang bertauhid itu berarti telah sepenuhnya untuk menghamba hanya kepada Allah SWT, bukan kepada yang lainnya. Dia merdeka. Dia benar-benar bebas dari segala bentuk terbelenggu, dari segala bentuk belenggu ataupun bentuknya, ya. Dari segala bentuk kekangan, dari segala bentuk cengkraman, ya. Karena menghambakan diri kepada manusia, apalagi hawa nafsu, apalagi ya kepada makhluk yang mungkin lemah seperti batu, pepohonan, adalah bentuk menunjukkan kelemahan, menunjukkan semakin makhluk tersebut lemah kepada makhluk yang lainnya. Maka yang mentauhidkan Allah adalah satu ibadah yang sangat istimewa, sangat mulia, yang menjadikan hamba semakin betapa berharganya dirinya, betapa mulianya dirinya, menjadi makhluk seutuhnya yang hanya mengabdi dan menundukkan dirinya hanya kepada Allah SWT. Dan Allah pun telah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang ma'ruf Az-Zariyat, yaitu Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka semua beribadah kepadaku, kata Allah. Ya'budun ay yuwahhidun, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, makna ya'budun yakni liyuwahhidun, yaitu agar mentauhidkanku. Maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang wajib bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya kebutuhan kalau bicara, lebih dari itu, ya. Ini adalah kebutuhan kita, karena kita pasti akan punya fitrah. Setiap kita punya fitrah, dan fitrah kita ini akan selalu bergantung, akan selalu menyandar, akan selalu mengharap, dan sandaran atau gantungan kita tentunya adalah kepada Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, maha kaya atas segala-galanya, maha
memberi rizki, ya, artinya punya segalanya, kekuasaannya, kekayaannya. Maka yang paling berhak, yang paling patut untuk kita menghambakan diri kepadanya adalah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan inilah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia Allah yang berhak diibadati. Ada pun makhluk-makhluk yang lain itu sesungguhnya kecil, hina, rendah, dan tidak ada memiliki satupun keutamaan. Bahkan mungkin mereka terancam dengan kematian. Mereka bahkan tidak layak sama sekali untuk disembah. Hanya Allah yang patut dan layak untuk disembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memang patut untuk kita menghambakan diri kepadanya. Maka la ilaha illallah inilah bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang benar-benar ingin menghambakan dirinya, seharusnya dia menghambakan kepada yang maha kaya, yang maha memberi rizki, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia Allah yang telah menciptakan kita, Dia Allah yang telah memberi rizki kepada kita. Maka yang mencipta dan yang memberi rizki itu sangat tepat untuk kita beribadah kepadanya. Sangat tepat untuk kita menghamba dan beribadah hanya kepadanya. La ilaha illallah, itulah tauhid. Makanya ini adalah iman yang paling tinggi. Cabang iman yang paling tinggi, puncaknya adalah la ilaha illallah. Nabi SAW pernah bersabda dalam sabdanya bahwa iman itu 70 cabang lebih. Fa'laha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka siapapun yang berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jadi sedang mewujudkan iman puncaknya. Puncaknya iman, ketinggian dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal saleh. Karena setinggi-tingginya amal adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada kita tahu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah taala memuji para sahabat umat Nabi SAW ini dengan pujian bahwasanya mereka sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena mereka atau kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Para ulama kita mengatakan a'dhamul ma'ruf at-tauhid. Seagung-agungnya kema'rufan itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya a'dhamul munkar, sebesar-besarnya kemungkaran adalah syirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mentauhidkan Allah, berarti dia sedang merealisasikan bentuk amal ma'ruf atau al-amru bil ma'ruf yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling agung. Sehingga tidak boleh seorang dihina atau direndahkan karena dia mendakwahkan tauhid. Justru orang yang mendakwahkan tauhid, dia sedang beramar ma'ruf nahi munkar. Bukan justru menyepelekan, ya. Bukan sedang meninggalkan amal-amal yang lain, tapi dia sedang beramar ma'ruf nahi munkar. Dan itulah seagung-agungnya al-amru bil ma'ruf, dan seagung-agungnya ya mengajak orang untuk mengajak pada yang ma'ruf, dan seagung-agungnya mengajak orang untuk meninggalkan yang munkar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Ris TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya untuk kita terus dan senantiasa hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah yang telah menciptakan segala-galanya, yang telah memberi rezeki kepada kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberi rezekinya. Bahkan dalam peringatan, dalam arti tahdzir atau peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ketika terkait dengan hambanya takut memberi makan atau memberi rezeki, Allah ingatkan bahwa Allah lah yang memberi rezeki mereka. Allah lah yang memberi rezeki pada orang yang takut sekalipun, khawatir misalkan anaknya tidak bisa makan, khawatir kalau keluarganya tidak makan. Maka Allah sebenarnya, Allah lah sejatinya yang memberi rezeki mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah mengatakan kamilah yang memberi rezeki kalian dan mereka. Bahkan dalam ayat lain agak serupa tapi rubah redaksinya. Nahnu narzuquhum, kamilah yang memberi rezeki mereka, wa iyyakum, bahan kalian. Subhanallah. Maka yang memberi rezeki sangat tepat untuk kita beribadah kepadanya. Yang memberi rezeki itulah yang sangat tepat untuk kita mengabdi, menghamba kepadanya. Bukan justru yang menurut anggapan sekedar waham kita, ya, sekedar sangkaan kita. Kita menyangka bahwasanya misalkan tanaman ini tumbuh
karena adanya Dewi Sri misalkan, tanaman padi, lalu kita memberikan sesaji sebelum memanen tanaman ini, maka ini justru adalah merusak tauhid kita, merusak agama kita. Karena sejatinya keyakinan yang benar, fitrah kita pada diri kita adalah bahwa Allah lah yang memberi rezeki seluruh makhluk, bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk, bahwa Allah lah yang bahkan menumbuhkan tanaman-tanaman, menumbuhkan dan menghidupkan makhluk. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka bagaimana mungkin kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana mungkin kita memberikan sesaji persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka alangkah indahnya tauhid, menjadikan hidup kita semakin optimis, menjadikan hidup kita semakin kokoh, kuat, menjadikan hidup kita semakin bebas dari segala bentuk belenggu-belenggu ya duniawi, belenggu-belenggu syahwat, belenggu-belenggu yang membelenggu umat manusia. Karena beribadatan makhluk kepada makhluk adalah belenggu, menghamba kepada makhluk adalah belenggu, mengharap kepada makhluk adalah hakikatnya belenggu, dan juga mengharap kepada selain Allah ini adalah sebagai bentuk belenggu. Maka ma'asyiral muslimin, kami mengajak agar kita terus senantiasa beribadah hanya pada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Dan kita berusaha bagaimana caranya agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan pertama ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian mengenalnya melalui dalil-dalil yang ada dalam Quran ataupun sunnah. Lalu bagaimana caranya beribadah kepada Allah melalui petunjuk Rasulullah SAW. Karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan lurus, kecuali dengan petunjuk Nabi SAW. Demikian kiranya bisa dipahami. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.